Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pembimbing mata kuliah keagamaan Al-Islam, Bapak Muhammad Alfan, MED, dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini adalah tentang akhlak sosial. Saya, Alivia Rosita Wahyuni, selaku moderator, akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8, yaitu Adini Anissa Fajrin, Fitriani Dwiyanti Putri, dan Giska Medita Putri. Baik, rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain, yang pertama, pembukaan, yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga, penyajian materi, dan yang terakhir, penutup. Acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Fitriani Dwiyanti Putri. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Moderator. Selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai dengan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatslu sufam mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atsumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Saudari Fitriani. Selanjutnya, acara yang ketiga adalah penyajian materi. Kepada pemateri pertama, Adini Anissa Fajrin, dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah yaitu pengertian. Pengertian dari akhlak. Akhlak adalah perbuatan terpuji yang diwujudkan dalam bentuk sikap, ucapan, perbuatan yang baik sesuai ajaran Islam. Jadi akhlak sendiri itu sangat penting bagi setiap muslim, sebab dengan akhlak seseorang dapat menyempurnakan kepribadiannya. Sedangkan akhlak sosial merupakan tingkah laku seorang individu yang berkaitan dengan atau berhubungan dengan individu yang lain. Next. Selanjutnya, akhlak sosial menurut pandangan Islam. Itu ada 4. Yang pertama, memberikan taraf kehidupan yang tinggi kepada seluruh manusia di dalam masyarakat. Dan yang kedua, menghendaki supaya rakyat bekerja sama dengan pemerintah untuk merealisasikan pengayoman masyarakat. Dan yang ketiga, pemerintah, negara, serta alat-alatnya juga golongan-golongan yang sedang berkuasa wajib tunduk kepada kehendak rakyat. Dan yang keempat, amalan yang nyata yang disertakan pula dengan adanya syariat yang harus dipatuhi oleh setiap umat manusia.
Baik, itu pemaparan materi pertama, saya kembalikan pada Disampaikan terima kasih. Selanjutnya, kepada pemateri kedua, yaitu Fitriani Dwianti Putri, dipersilahkan. Terima kasih kepada Mbak Moderator. Selanjutnya, terdapat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul lil man kana yarjullahi wal yaumal akhir wa dzakarallahu katsira, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Next. Kemudian selanjutnya terdapat masyarakat yang dicita-citakan dalam Islam, yaitu ada 4. Yang pertama, ada umat wahidah, yaitu Al-Quran menegaskan bahwa pada mulanya manusia itu adalah satu umat. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Faktanya, manusia tidak mengerti keseluruhan hakikat hidup ini. Manusia tidak mengerti bagaimana cara mengatur hubungan antara mereka atau menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Manusia justru memiliki egoisme yang memicu pada perselisihan. Karena itu, Allah mengutus Nabi untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan Allah dan sebagai mediator untuk menyelesaikan perselisihan. Hal ini ditegaskan dalam surat Yunus ayat 19 yang artinya manusia dahulunya adalah satu umat, kemudian berselisih. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah mereka telah diputuskan tentang apa yang mereka selisihkan. Kemudian yang kedua ada umat wasatah. Istilah umat bagi kelompok Islam dilengkapi dengan istilah umat wasatah. Seperti yang diwakilkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Yang artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelok. Dalam ayat di atas disebutkan bahwa kualifikasi umat yang baik adalah umat wasatoh. Secara harfiah, wasatoh berarti pertengahan atau moderat. Makna ini menunjuk pada pengertian adil. Dengan demikian, makna umat wasatoh adalah umat moderat. Posisinya berada di tengah-tengah. Keberadaan umat Islam pada posisi tengah menyebabkan mereka tidak seperti umat yang terhanyut oleh materialisme ataupun spiritualisme yang lupa akan urusan dunia. Posisi tengah menjadikan mereka mampu memadukan aspek rohani dan jasmani, material dan spiritual dalam segala aspek kehidupannya. Kemudian yang terakhir terdapat khairul ummah. Istilah khairul ummah yaitu berarti umat terbaik atau umat unggul hanya sekali saja di antara 64 kata umat yang terdapat dalam Al-Quran, yakni dalam Quran Surat Ali Imran ayat 110 yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, seluruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Ali sebagaimana para ahli tafsir pada umumnya menafsirkan bahwa yang dimaksudkan dengan umat pilihan itu adalah kaum muslimin. Dengan mencermati ayat-ayat tersebut, definisi khairul ummah yaitu dengan melihat kriteria yang disebutkan di dalamnya, yaitu 1, menyuruh kepada kebaikan, yang kedua mencegah dari yang buruk, dan yang ketiga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebenarnya telah memberi penjelasan tentang khairul ummah yang dimaksud, yaitu kumpulan orang yang memiliki kesamaan budaya. Budaya itu ialah orientasi pada al-khair, memiliki mekanisme amar ma'ruf, nahi munkar, aturan main, tatanan hidup atau pemerintahan yang adil, dan beriman kepada Allah. Jadi, khairul ummah dalam pengertian tersebut adalah bentuk ideal masyarakat Islam yang identitasnya adalah integritas keimanan, komitmen, dan kontribusi positif kepada kemanusiaan secara universal.
Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Moderator. Disampaikan terima kasih. Pemateri selanjutnya kepada Mbak Giska Medita Putri dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk materi selanjutnya ini adalah toleransi dalam agama Islam. Jadi di Islam ini toleransinya itu terdapat 3. Yang pertama, tidak ada paksaan dalam agama. Seperti yang kita tahu ada kata untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dan dalam kata tersebut sudah jelas sekali bahwa tidak ada paksaan dalam agama Islam. Selanjutnya adalah yang kedua, toleransi terhadap alam semesta, binatang, dan lingkungan hidup. Maksudnya ini adalah toleransi bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada makhluk lain, makhluk Allah yang lain. Selanjutnya yang ketiga adalah umat beragama memiliki kebebasan berbicara dan mengupayakan toleransi. Maksudnya ini adalah toleransi dalam agama Islam ini membebaskan semua umat beragama untuk mengeluarkan suaranya, bebas berpendapat. Seperti itu. Selanjutnya adalah prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah sikap Muslim dalam meyakini Allah Maha Suci yang tidak punya kekurangan sedikit pun, layaknya makhluk ciptaannya. Tidak hanya itu, jika kita mempelajari arti tauhid juga termasuk dalam meyakini kebenaran semua ajaran Allah. Selanjutnya adalah keseimbangan dan kesejajaran. Yang mana ini melambangkan bahwa kita ini tidak berbeda, kita ini sama, sejajar, seimbang, tidak ada perbedaan antara kita. Selanjutnya yang ketiga adalah kehendak bebas. Seperti yang tadi tentang toleransi, kita juga bebas dalam bertindak. Jadi kita tidak terikat oleh apapun. Selagi itu baik, kita bebas. Yang keempat adalah tentang tanggung jawab. Jadi kita selama hidup di dunia dan menjadi rakyat Islam, masyarakat Islam, kita harus bertanggung jawab atas apapun hal. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji yang telah menyampaikan materinya. Kesimpulan pada materi hari ini adalah kehidupan sosial menurut Islam memberikan taraf kehidupan yang tinggi kepada seluruh manusia di dalam masyarakat. Kehidupan sosial menurut Islam menghendaki supaya rakyat bekerja sama dengan pemerintah untuk merealisasikan pengayoman masyarakat dengan melaksanakan prinsip-prinsipnya untuk seluruh warga negara dalam suatu negara, baik dari golongan muslimin atau bukan. Ada beberapa term yang dipakai oleh Al-Quran merujuk pada arti masyarakat ideal, antara lain umat wahidah, umat wasata, dan khairu umat, CSR atau Corporate Social Responsibility, berkaitan erat dengan etika bisnis. Oleh karena itu, konsep CSR dalam Islam juga berkaitan dengan konsep etika bisnis dalam Islam. Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, dalam Islam terdapat 5 prinsip, yaitu tauhid, keseimbangan atau kesejajaran, kehendakan bebas, tanggung jawab, dan kebenaran atau kebajikan. Mengenai pandangan Islam, pengangguran dan kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran. Karena Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset ke jurang kemiskinan. Dalam hal lain juga, jika suatu kondisi yang di dalamnya banyak dilakukan keburukan dan kemaksiatan, maka hal tersebut dinamai dengan masa jahiliyah. Karena dengan melakukannya sama dengan orang-orang yang bodoh. Selanjutnya, acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian presentasi dari kelompok 8.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.